kita cuma mikirin profit, yang penting jalanin usaha dapat duit, itu enggak sih. Tapi kayak pengen tahu gitu, apakah tukang aku mampu gitu, apakah tim produksi aku mampu, seperti itu sih. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih, Mai. Apa sih yang membuat Maira itu waktu itu ngerasa yakin untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan tim Damia Custom? Kalau Myra sendiri lihat Mm-mm. dari Damia ini tentunya dari sosial medianya Mm-mm. Damia. Myra ngelihat hasil-hasil dari Damia ini kayak keren banget. Terus Mm-mm. Myra coba akhirnya kontak dari Damia sendiri. Mm-mm. Terus Myra ajuin konsepnya Myra ini. Mm-mm. Myra sukanya tuh di Damia itu nggak cuman ngeiyain permintaan customer kayak aku mau ini, oke ya kita buat. Tapi nggak ada masukan kayak gimana gimananya ini bisa apa enggak, saran atau gimana Mm-mm. gitu kan. Kalau di Damia tuh nggak cuma diiyain tapi cuma dikasih saran juga Mm-mm. ini enaknya gimana, terutama ini kan material yang bener-bener baru banget Betul. buat kita, yang bener-bener kita berdua juga nggak ngerti material ini, tapi Uh-uh. Damia willing to experiment together Uh-uh. sama aku juga yang bikin aku kayak ya udah aku cocok di Damia ini ya. Ya bahkan kadang-kadang nih ya teman-teman, kalau misalnya ada yang order gitu, masih aku liatin dulu dan aku belum yakin. Kadang itu aku suka nggak mau di DP loh, karena aku Iya. masih masih mau lihat ini mampu nggak ya, tim aku bisa nggak ya gitu. Jadi kalau misalnya memang di Damia Custom itu memang nggak harus yang apa ya, kayak kita cuma mikirin profit, yang penting jalanin usaha dapat duit, itu enggak sih. Tapi kayak aku juga lebih apa ya, pengen tahu gitu, apakah tukang aku mampu gitu, apakah tim produksi aku mampu, seperti itu sih. Dan memang waktu menjalin kerja sama Waste House ini bersama Maira ini memang kita enjoy banget ngejalaninnya, karena kita jadi kayak belajar bareng gitu ya, Iya, Maya. kita eksperimen Eksperimen bareng-bareng. bareng-bareng. Dan aku Mm-mm. juga walaupun udah lebih lama berkecimpung di dunia alas kaki, tapi jadi tahu gitu loh, oh ternyata bahan bahan ini itu nggak bisa nih dibuat bagian upper misalnya, seperti itu. Terus kita siasatinnya gimana nih, kayak gitu. Mm. Jadi banyak pembelajaran sih memang selama Damia Custom itu bersinergi dengan Waste House. Nah, kira-kira yang paling berkesan apa nih, Mai, dalam perjalanannya? Paling berkesan aku sendiri lihat susah dan senangnya dari awal sampai Mm-mm. akhir tuh banyak banget ya Kak. Paling berkesan itu kita ngejar-ngejar deadline, Mm-mm. karena dari ini ditampilin dari Mm-mm. tiga sidang itu, sidang pertama revisi, sidang kedua revisi Mm-mm. dengan deadline yang semepet itu, tapi kita tuh ngejar banget, ngejar mulai Mm-mm. dari materialnya, gimana gimana caranya kita ngakalin ini Mm-mm. biar bisa gitu, kita kerja bareng, kerjasamanya itu yang benar-benar kepikiran banget di Mm-mm. aku, sampai akhirnya di sidang terakhir mulai dari branding sampai produk tuh direvisi sama Mm-mm. dosen aku, sampai dosen aku tuh ada yang bilang lucu banget ini saya pengen pakai, bilang gitu. Aku Mm-mm. bener-bener terharu banget, dari sebelumnya kan direvisi Iya, terus iya, kan iya, Kak, iya. aku kayak wah kabarin Dami habis Iya, ini, itu iya, yang iya. bener-bener ini banget berkesan Uh-uh. di aku. Dan aku sendiri juga tiap kali dapat kabar dari Maira itu ikut bangga ya, Maya, ikut seneng Mm-mm. gitu kalau memang project ini bisa diterima dan juga Iya. bisa dapat nilai bagus. Nilainya apa nih, by the way, kemarin? A plus kalau nggak salah, Wow, iya. keren banget, nilainya A Mm-mm. plus loh teman-teman ya. Terus dapat best branding juga Iya. kan ya, terus dapat apa namanya, exposure di mana-mana, banyak Mm-mm. di banyak media gitu, sampai di apa, di Jawa Pos di bagian depan Iya, lagi ya, udah gak kayak gitu. ekspektasi itu Kak. Jadi kalau misalnya dari sisi Damia Custom sendiri sih, yang paling berkesan adalah saat Lebaran, Mai. Waktu Lebaran tuh aku tetap nih, kita tetap tektokan ya, Mai. Jadi aku tetap tektokan sama Maira untuk waktu itu ngerjain Aku tuh ngerasa iya bordirannya. ngejar vendor bordir, Iya. karena kebanyakan kan waktu itu aku yang megang, giliran aku megang bordir ini kan, kebanyakan tuh pada tutup semua, maaf Mm-mm. Kak kita libur lebaran gitu, cari kemana-mana sampai akhirnya dapet jauh banget daerah barat ini Mm-mm. vendor kan, Mm-mm. langsung aku minta ke situ, udah selesai langsung aku kasih ke Kak Cika Iya, betul langsung. banget. Malam takbiran itu Iya. tim produksi masih mencari-cari tukang bordir yang bisa ngerjain. Mm-mm. Dan pas proses bordirnya itu juga nggak langsung jadi ya, Mai. Jadi kita bolak-balik karena ada yang salah juga ya. Itu Iya kegedean bener kalau nggak salah. banget Jadi ya ya, itu sedrama itu berkesan teman-teman. semua sih kalau Berkesan bagi aku. banget. Jadi pas akhirnya udah jadi seperti ini, terus Maira dapat banyak achievement, tuh aku juga ikut bangga gitu. Dan sekarang jadinya jadi nambah teman, nambah Iya saudara, bener bukan cuman banget. customer gitu ya, Mai ya. Berarti seberapa puas sih, Mai, dengan pekerjaan tim Damia Custom? Maksudnya sesuai nggak sih sama desain Iya. Kalau awal yang misalnya Maira ada bikin? nilainya ini Kak, mungkin 10 out of 10. Soalnya even ada Wow. kendala kan pasti wajar lah kalau misalnya bisnis itu ada kendala. Apalagi di Surabaya ini kan belum banyak yang namanya produksi sepatu kayak gini kan.
aku bikin dengan konsep yang serumit ini, yang bahkan aku belum tahu, Kak Cika juga belum tahu, tapi bisa tereksekusi dengan baik, itu udah bagus banget sih, Kak. Aku pesannya buat Damia, wishnya ke depannya semoga timnya masih makin banyak lagi, makin besar lagi. Jadi kalau misalnya suatu saat aku bakal lanjutin Waste House ini, kayak aku bakal balik produksi lagi di sini. Ya, thank you Myra. Iya. 10 of 10 ya, wow. Iya, Tapi itu buat Damia Custom sendiri sebuah prestasi yang membanggakan, sebuah momen dan juga titik yang cukup berkesan ya bisa bekerja bareng sama Waste House dan juga Myra ini. Tapi ya sekali lagi namanya bisnis itu kan terus berkembang ya. Jadi kita tidak boleh berpuas diri. Karya ini memang sukses, tapi setelahnya apa lagi nih ya kan? Kita harus move on. Harus cari terus. Iya betul. Biasanya kan anak Gen Z itu identiknya dengan apa ya? Maksudnya kadang-kadang kalau mereka menemui kesulitan-kesulitan di tengah jalan, itu tiba-tiba kayak, aduh malas aja gitu kan. Tapi kan kamu enggak ya gitu loh. Jadi sebenarnya life mantra kamu apa sih? Maksudnya kayak life slogan yang bikin kamu tuh kayak keep on being motivated gitu. Iya. Kalau sebagai Gen Z nih, aku waktu itu sempat sering nonton YouTube konten motivating gitu kan, Kak. Aku pernah nonton, terus si YouTuber ini bilang suatu kata-kata yang benar-benar ngena di aku. Yaitu bilang kalau your only competition is yourself. Gen Z tuh benar-benar kena banget. Soalnya Gen Z ini kan sering insecure kan, ngeliatin orang-orang di sekitarnya life pace-nya tuh bener-bener cepet banget. Di umur segini, achievementnya udah ini itu. Kita dikelilingin orang-orang yang bener-bener talented banget, achievementnya banyak banget. Sementara kadang kita suka kayak, oh aku cuma segini, tapi temanku udah segitu gitu. Ya your only competition is yourself gitu loh. Your timeline itu udah dibuat sesuai sama dirimu sendiri. Jadi pokoknya kamu tuh nggak usah mikirin yang lain-lain, semua tuh udah diatur. Tinggal kamu mikir kamu tuh maunya apa, ditekunin ke depannya gimana, terus ya udah jalanin aja, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin kata orang lain gitu kan. Fokus aja to be a better self than yourself yesterday. Ya, benar banget sih, setuju. Dan kayaknya memang kamu adalah milenial yang terperangkap lahir di bener, tahun kayak aku salah 2000-an ini, ya. salah era. Cuman tuh benar sih, Maya. Maksudnya kalau kita comparing ourselves to other people achievement tuh nggak akan kelar. Iya, yang ada malah bikin kita tuh kayak stressful, terus depressing juga gitu kan. Kalau mau compare, itu lebih baik memang membandingkan diri kita yang sekarang dengan yang kemarin tuh udah progresnya sampai mana sih? Start orang kan beda-beda kan. Kalau kita ngelihat di orang lain kan mungkin dia oh dari kecil udah kayak gini, oh dia privilege-nya ini itu. Kalau mau lihat achievement yang orang lain nggak bisa dibandingin sama kita sendiri. Kayak mungkin orang itu maunya ini, makanya dia achievement-nya gini-gini. Tapi kan kita nggak bisa niru gitu kan, nggak bisa. Betul. Tergantung apa yang kita mau. Mungkin ada yang pengen disampaikan, terutama buat adik-adik tingkat atau mungkin teman-teman mahasiswa fashion yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas fashion yang harus struggle untuk nyelesain tugas-tugas dari dosen, untuk bikin-bikin karya, yang untuk mendukung akademisnya mereka itu gimana tuh main pesannya? Pesannya itu ya menurut aku inget-inget lagi alasan kenapa kalian masuk jurusan itu. Kalau inget-inget niatnya apa, terus dilanjutin, ditekunin gitu kan. Terus paling penting juga, terutama yang baru awal-awal masuk sekolah fashion ini, paling penting itu cari jati diri. Karena kalau misalnya dari jati diri, kita bikin desain fashion pun maknanya kita ngerti gitu, punya makna, terus punya style tersendiri. Jadi kalau kita bikin produk fashion, langsung kelihatan itu autentik punya kita. Meskipun kayak, oh punya yang itu bagus, tapi maknanya apa gitu kan, kita kan nggak ngerti kan. Tapi kalau kita punya produk yang ada maknanya, terus melekat stylenya sama jati diri kita punya kayak kepuasan tersendiri. Mau dapet branding atau apa, title branding atau enggak, tapi kepuasan tersendiri tuh dapat pas ngelihat produk kita udah jadi. Benar. Gitu. Dan kalau ngelihat gini-gini nih, maksudnya style-style begini aku udah langsung bilang ini Myra banget gitu ya. Jadi paling penting itu autentik kalau bikin produk fashion. Jadi autentik yang memang kita suka ya. Iya benar. Oke Myra, thank you banyak ya. Terima kasih sekali. Thank you very much udah mau ngobrol, udah mau sharing-sharing. Semoga aktivitasnya Myra sebentar cita-citanya bersama Waste House juga lancar ke depannya dan juga Waste House juga makin sukses. Dan kalau misalnya mau diterusin juga Damia Custom siap mendukung. Semoga cepat balik lagi produksi di sini. Oke teman-teman, thank you banget ya, itu tadi obrolan bersama Myra Zivanka, owner Waste House. Dan semoga apa yang tadi kita obrolin, semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Myra bermanfaat buat kita semua.